Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, untuk review analisa untuk minggu ini ya, hari ini tanggal 20 Desember sampai dengan besok tanggal 21 Desember, kita ulas dulu untuk indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kemarin itu harga bergerak ke bawah, tetapi level area support 102.00 ini mampu bertahan. Sebenarnya sih untuk level harga untuk indeks dolar ini sempat menyentuh untuk yang kedua kali di level area zona demand, tetapi berhasil reject kembali dan harga bergerak ke atas dan ada support minor itu di 102.325. Untuk saat ini harga masih bergerak di atasnya. Nah, akankah penutupan di H1 ataupun H4 untuk hari ini harga mampu bertahan di atasnya 102.325? Kalau misalkan itu terjadi, masih berpotensi untuk indeks dolar itu melakukan koreksi ke atas atau ada sedikit penguatan dari segi time frame jangka pendek. Level yang mesti diperhatikan tentunya adalah 102.500, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 102.75. Batasan maksimal fokus minggu ini adalah 103.00. Tetapi kalau misalkan indeks dolar ini nanti mampu tutup kembali di bawahnya 102.325, masih berpotensi untuk indeks dolar ini bergerak ke bawah di mendekati level 102.00. Nah, tentunya trigger untuk fundamental hari ini kemungkinan nanti jam 10 malam ya, dan besok malam itu yang paling penting yang mesti diperhatikan. Dari segi fundamental ini mendukung untuk minggu ini itu sedikit penguatan dari segi indeks dolar, tapi mesti waspada untuk level-level yang mesti diperhatikan. Nah, selanjutnya untuk gold kemarin itu dari segi time frame H1 itu sebenarnya harga mampu bergerak ke atas dan harga bergerak di atasnya 2040 sebagai level pantau saya untuk cari setup sell sebenarnya. Nah, berhubung setelah harga bergerak di atasnya 2040 itu nggak lama harga masuk kembali di level area antara 2030 dan 2040. Kemudian sesi siangnya untuk hari ini ya tanggal 20 itu harga sempat bergerak sedikit ke atas tetapi di reject kembali. Posisi saat ini, saat video dibuat ini itu di 2033. Kuncinya masih tetap, mungkin saya akan cari planning untuk setup sell, tetapi saya harus menunggu konfirmasi yang jelas itu harga bergerak dan mampu tutup di bawahnya 2030 dari segi time frame H4. Mungkin saya akan cari setup untuk sell, tetapi dari segi batasan stop loss itu saya masih pertimbangkan yang ada di 2056 sebenarnya. Tetapi dari segi target mesti waspada karena menurut saya level support yang ada di 2030 ini cukup lumayan kuat dilihat dari histori yang sebelumnya. Jadi waspada dulu. Untuk gold berpotensi sideways untuk 1-2 hari ke depan ini juga ada. Kalaupun harga mampu bergerak di bawahnya 2030, fokusnya adalah 2015 atau low yang terjadi di tanggal 16 Desember kemarin ini yang menjadi fokus terdekat untuk saat ini. Kemudian batasan maksimal untuk target minggu ini adalah 2005 dan 1997 tentunya. Jangan buru-buru entry terlebih dahulu karena ini rawan ya untuk gold, apalagi partisipan market sudah mulai sepi. Triggernya itu dari segi fundamental sebenarnya. Mungkin saya akan cari planning ataupun mulai entry posisi sell ya untuk saya pribadi ketika harga bergerak di 2030 dan ada konfirmasi yang jelas. Kalau untuk saat ini jujur saya masih ragu-ragu, yang saya khawatirkan ini harga sideways di antara 2030 dan 2040. Saya masih ragu. Kemudian untuk pound sterling, dari segi fundamental pound sterling mendukung negatif ya. Dari segi indeks harga konsumen itu turunnya signifikan banget tadi siang. Dari tanggal 18 Desember kemarin itu harga tertahan di level zona demand dan harga mampu bergerak ke atas menyentuh level area
resisten yang berada di 1.27500-an kurang lebih, dan harga tidak mampu tutup di atasnya. Ketika menyentuh level area resisten 1.27500 ini ke reject. Nah, tadi sih saya sempat entry itu kurang lebih dapat harga di 1.27300-an kurang lebih. Dan untuk planning untuk minggu ini kan yang sebelumnya itu kan stop loss ada di sini amannya. Karena ini sudah terlihat pantulan di 1.27500 ini, kalau mau digeser untuk stop loss di sini di atasnya high tanggal 15 Desember sih nggak masalah sebenarnya. Sebenarnya ruang gerak sekitar antara 85 sampai dengan 100 pip. Tetapi untuk teman-teman yang belum punya entry posisi, hati-hati karena level area zona demand yang didukung level area support 1.2625 ini masih belum jelas akankah break ke bawah atau enggak. Cuman sih kalau potensi saya 60% itu break ke bawah, 40%-nya harga sideways mantul kembali di antara level 1.2700 kurang lebihnya ya. Fokusnya untuk 1-2 hari ke depan ini, jikalau level support yang ada di 1.2625 ini mampu bertahan, perhatikan level resisten psikologis press levelnya yang ada di 1.2700. Cuman kalau dari segi entry posisi saya yang tadi, yang kurang lebih di sini, itu saya nargetin itu TP pertama itu ada di 1.2625 itu TP pertama, kemudian TP2 adalah 1.2500-an kurang lebih di kisaran inilah, antara 1.2525 sampai dengan 1.2500 itu untuk target saya untuk minggu ini. Jadi tetap waspada. Cuman trigger yang kedua adalah pantau dari segi fundamental yang akan rilis untuk hari ini ya, dan besok dari Amerika. Tetapi dari pound sterling itu sudah mendukung pelemahan dari segi tren jangka pendek. Untuk Euro USD selanjutnya, Euro USD untuk pergerakan ini level psikologisnya resisten itu ada di 1.1000. Harga tidak mampu bergerak ke atas. Kurang lebih history high sebelumnya itu ada di 1.0987 kurang lebih di sini, dan harga mampu bergerak ke bawah ya. Kemudian level support sebelumnya itu ada di 1.09500, dan untuk saat ini harga mampu tutup di bawahnya 1.09500 dan akankah melanjutkan koreksi ke bawah menuju level 1.0900. Itu yang pertama yang mesti dipantau untuk hari ini. Kemudian level selanjutnya adalah di 0.8700-an kurang lebih kalau kita bulatkan ya. Itu di sini 0.87 itu yang pertama. Yang kedua adalah 1.08500-an ini untuk Euro USD. Tetap waspada. Untuk Euro USD ini masih berpotensi dari segi time frame H1 ataupun H4 ini masih berpotensi koreksi ke bawah sebelum harga melanjutkan ke atas. Nah, level-level yang mesti dipantau tentunya yang pertama ya, untuk cari planning ataupun ancang-ancang cari setup sell itu pastikan level 1.09500 ini bertahan. Tetapi hati-hati, di sini ada zona demand kecil dan ini masih belum di break. Di sini hati-hati. Oke, mungkin itu aja untuk ulasan dari indeks dolar, gold, pound sterling USD dan euro USD ya. Nanti kalau memang ada waktu besok kita ulas lebih lanjut. Untuk teman-teman tentunya untuk terutama untuk pemula ya, saya sarankan jangan buru-buru pakai akun real dulu, tetapi saya sarankan pakai akun demo dulu, bertahap dulu. Mulai dari akun demo, kuasai, perdalam ilmu, baru upgrade ke akun send. Nah, setelah akun send sudah mulai menguasai, sudah mulai bisa mengatur money management, mengatur eh, posisi, stop loss, lot. Nah, itu kalau misalkan jam terbangnya sudah mulai bertambah dan sudah mulai bisa menguasai diri sendiri, nggak masalah kalau mau upgrade ke akun standar. Tapi intinya bertahap dulu, jaga money management tentunya. Paling utama adalah jaga psikologis atau emosional.
Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.